kita kembali dipertemukan di dalam satu majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan bahwa man kharaja min baitih, barang siapa yang keluar meninggalkan rumahnya fi talabil ilmi, dengan niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu tercatat seperti orang yang keluar jihad fi sabilillah, dicatat terus oleh malaikat hatta yarji'a ila baiti, sampai dia kembali ke rumahnya. Inilah yang kita harapkan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan keridhoannya. Baik, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih puasa. Masuk kita subuh hari ini pada rukun puasa. Pertemuan kemarin kita jelaskan tentang syarat puasa. Jadi ada yang syarat, ada yang rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Nah, syarat itu mesti ditunaikan belum pelaksanaan ibadah. Jadi pelaksanaan sebelum ibadah dilaksanakan, semua syarat-syaratnya harus terpenuhi dulu. Jadi syarat itu tidak termasuk bagian daripada ibadah itu sendiri. Jadi dia ada di luar ibadah. Jadi sebelum ibadah dilaksanakan dipenuhi syaratnya. Kemudian syarat ini harus dipertahankan terus sampai ibadah itu selesai. Nah, contoh, salah satu syarat sah sholat itu adalah harus suci, punya wudu. Nah, wudu ini dilakukan sebelum sholat. Tapi keadaan suci ini harus terus bertahan mulai kita takbir sampai salam yang pertama. Nah, kapan di tengah-tengah sholat tiba-tiba rusak kesucian kita karena berhadas, maka batallah sholat kita. Itu syarat. Nah, sedangkan rukun itu adalah bahagian daripada ibadah itu sendiri. Jadi dia ada di dalam ibadah yang jika tidak dipenuhi maka ibadah itu juga tidak sah. Contohnya dalam sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Itu namanya rukun. Nah, itu sedikit gambaran tentang perbedaan syarat dan rukun. Nah, arkanus shaum ithnani. Rukun puasa ini ada dua. Mudah kita ingat, rukunnya cuma dua. Ar-ruknul awwalu, yang pertama adalah an-niyatu. Niat, ada niatnya. Sawa'un akana fardhan am naflan, baik puasanya wajib atau puasanya sunnah. Untuk keabsahannya itu harus ada niat. Landasannya adalah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, bahwa sahnya amal-amal ibadah itu harus dengan niat. Nah, khusus untuk puasa ini watajibun niyatu likulli yaumin. Ya, niat ini wajib setiap hari kita berpuasa. Jadi wala yakfi, alasannya apa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Nah, karena setiap hari puasa itu adalah ibadah yang berdiri sendiri.
Jadi wala takfi niyatun wahidatun likulli syahri alal mu'tamadi. Jadi menurut pendapat yang kuat, tidak dianggap cukup satu kali niat 1 bulan sekaligus. Namun walakin tusannu, tapi disunnahkan juga. Nah, jadi disunnahkan kita ini di awal Ramadan, nah itu niat 1 bulan penuh. Nah, disunnahkan niat 1 bulan penuh. Apa hikmahnya? Ada 2. Yang pertama, sihhatu saumi yaumin nasiya tabyitan niyati fihi. Seumpama nanti ada 1 hari di antara hari-hari puasa ini yang seseorang lupa untuk berniat di malam hari, maka puasanya itu tetap sah. Karena sudah diniatkan satu bulan sekaligus itu tadi. Hikmah yang kedua adalah akhdhuhul ajra akamilan law mata qabla tamami syahri. Seandainya ada orang yang meninggal, ya ternyata ajalnya itu sudah ditetapkan hari kedua bulan Ramadan. Nah, sebelum Ramadan ini dia sudah niatkan ingin puasa bulan penuh. Ingin puasa 1 bulan penuh, ternyata hari kedua sudah meninggal, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna 1 bulan puasa karena mengiktibar niatnya itu tadi. Itu hikmahnya. Jadi kita disunnahkan untuk meniatkan puasa 1 bulan penuh sekaligus. Kemudian apa perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah? Ada beberapa perbedaan yang perlu kita mengerti. Yang pertama, niat puasa wajib, ya, seperti Ramadan, puasa nazar atau puasa qadha, puasa-puasa yang hukumnya wajib. Itu niatnya masuk sejak tenggelam matahari, ya, jadi sejak masuk waktu maghrib itu sudah boleh berniat ila tulu'il fajri, ya, sampai waktu subuh. Jadi beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Jadi untuk puasa yang hukumnya fardu fayajibut tabyitu, wajib ditunaikan di waktu malam. Istilahnya itu diinapkan. Adapun puasa sunnah, niatnya ya, boleh kita niatkan masuk mulai waktu maghrib. Mulai masuk maghrib sudah boleh berniat, ya, dan berakhir nanti beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur, ya. Jadi tidak wajib untuk dilakukan di waktu malam, ya, berlangsung waktu niat itu sampai siang. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua, yajibu at-ta'yinu ka Ramadana aw kafaratin aw nazrin aw qada'in. Untuk puasa yang fardu wajib dijelaskan. Ini puasa apa? Puasa Ramadan kah? Puasa nazar kah? Atau puasa qadha? Ya, jadi harus ditegaskan di dalam niat itu. Sementara puasa sunnah itu tidak wajib untuk ditegaskan, ya, kecuali jika puasa itu punya waktu khusus, ya, hanya bisa dilakukan di hari itu. Ya, contohnya seperti kayaumi Arafah, ya, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Untuk puasa sunnah yang seperti itu maka wajib ditakyin. Kemudian yang ketiga, la yajuzu ay yajma'a baina shaumi fardhaini fi yawmin wahidin. Ya,
ya tidak boleh ya meniatkan 2 puasa wajib dalam satu hari. Nah, itu tidak boleh. Yang sah itu cuma 1 saja. Jadi seumpama ada orang puasa Ramadan sekaligus dia niatkan qadha, nah, jadi aneh nanti ya. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengumpulkan 2 puasa wajib ya dalam satu hari. Sedangkan puasa sunnah itu ya juzul jam'u baina shaumi naflaini fa aqtawa bi niyatin wahidah. Ya boleh menggabungkan ya, 2 puasa sunnah, bahkan lebih, boleh 3, boleh 4 dengan satu niat. Nah, jadi umpama nisfu hari Senin ya bertepatan dengan 9 Zulhijjah umpama, nah, maka kita boleh niat puasa hari Senin sekaligus puasa hari Arafah. Jadi kalau puasa sunnah ini boleh di satu niat banyak puasanya, nah itu boleh. Baik. Kemudian wa yasihu ayyarwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri. Jadi untuk puasa sunnah niat boleh ditunaikan di siang hari ya, setelah terbit fajar dengan 2 syarat. Yang pertama niat itu sebelum masuk waktu zuhur. Nah, jadi seumpama waktu zuhur sekarang jam 12 lewat 7 menit barangkali atau 10 menit. Nah, sebelum itu kita masih boleh untuk niat puasa sunnah. Yang penting Allah yata'ata syai'an minal muqtirat min tulu'il fajri niyah. Yang penting belum melakukan hal yang membatalkan puasa ya, belum makan, belum minum ya semenjak subuh sampai waktu berniat. Nah, kecuali nanti dalam satu kasus. Jadi ada satu kasus ya dalam puasa sunnah itu meskipun orang sudah makan, sudah minum ya, tapi masih boleh atau masih dianggap sebagai orang yang berpuasa. Nah, kapan itu? Idza kana min adatihi ayyasuma yauman muayyanan. Nah, jika orang tersebut sudah menjadi tradisinya untuk melakukan puasa di hari tertentu. Jadi ini sudah jadi wirid bagi dia kal itsnaini. Seperti orang yang sudah bertahun-tahun setiap hari Senin puasa. Nah, pada suatu hari panasya dzalikal yauma, dia lupa kalau itu hari Senin. Ya, wa afṭara. Nah, jadi dia makan, minum. Nah, wa ba'da dzalika, setelah itu sudah kenyang. Tadzakkara, barulah dia ingat annahu yaumul itsnaini, bahwa hari itu Senin. Maka fayasihu ayyanwi as-sauma, ya, maka dia tetap sah untuk melakukan puasa bisyarti ayyakuna qabla az-zawali, ya, yang penting niatnya sebelum zuhur. Jadi ada kasus dalam puasa sunnah ya, meskipun orang sudah makan, sudah minum, dia tetap boleh untuk berniat puasa. Ya, itu tadi jika hari itu adalah hari yang sudah dia biasakan memang puasa, kebetulan hari itu dia lupa. Nah, begitu ingat dia boleh untuk kemudian berniat puasa. Nah, kemudian ar-ruknu tsani, rukun yang kedua adalah tarku mufattirin. Ya, meninggalkan ya hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Zakiran mukhtawan ghairu jahilin ma'zurin, ya, dalam keadaan ingat atas kemauannya sendiri dan tidak karena ketidaktahuan yang dianggap uzur. Oleh karena itu
fala yabtulu saumuhu idza aftara nasiyan. Kalau ada orang yang lagi berpuasa lupa kalau lagi puasa maka tidak batal puasanya. Au mukrohan, atau orang yang dipaksa untuk membatalkan puasanya, ini juga tidak batal. Atau dia tidak mengetahui kalau itu adalah hal yang membatalkan puasa dan ketidaktahuannya itu masih dianggap uzur, masih bisa dimaklumi. Al-jahilul ma'zur, orang itu boleh tidak tahu, maknanya ketidaktahuannya itu di makzur, dianggap sebagai uzur. Itu ada dua. Yang pertama adalah man nasya'a ba'idan anil ulama, jadi orang yang hidup di tempat yang jauh dari ilmu. Tidak ada ulama di situ yang bisa mengajar, jauh di pelosok pedalaman sana. Mungkin dia makan di siang hari dengan anggapan bahwa itu tidak membatalkan karena ketidaktahuan, karena jauh dari ilmu tinggalnya. Yang kedua, man kana qariba ahdi bil islami, orang yang baru masuk Islam, seumpama tidak tahu tentang rukun-rukun puasa, ini masih dimaklumi. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menetapkan awal Ramadan? Secara umum ini ada dua. Yang pertama adalah biru'yatil hilali, dengan terlihatnya hilal. Inilah yang selalu dicari-cari ini menjelang masuk bulan Ramadan ini, cari hilal. Nah, hilal ini sudah wajib dipercaya, kemunculannya bisyahadati adlin, dengan kesaksian satu orang adil, karena yang diterima kesaksiannya itu adalah orang adil. Apa yang dimaksud dengan orang adil? Ini ada syarat-syarat. Yang pertama ayyakuna zakat, laki-laki. Jadi adil dalam bab kesaksian itu harus yang pertama laki-laki, kemudian merdeka, kemudian rasyidan, orang yang pintar, kemudian zamaruah, orang yang menjaga kehormatannya, bukan sembarang orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika. Kemudian yaqidhan, punya daya ingat yang baik, natiqan, bisa berbicara, bukan orang bisu, sami'an, bisa mendengarkan, bukan orang tuli, basiran, bisa melihat, bukan orang buta. Kemudian walam yartakib kabiratan, bukan pelaku dosa besar. Kemudian walam yusirru ala saghirah, dan tidak gemar melakukan dosa-dosa kecil. Melakukan dosa-dosa kecil sekali-sekali lah, bukan hobinya bukan orang yang terlihat gemar untuk melakukan dosa-dosa kecil. Nah, ini syarat-syarat untuk menjadi saksi. Jadi kalau kita melihat menjelang Ramadan masuk, dikirimlah orang-orang ini untuk ke tempat-tempat tertentu melihat hilal. Itu orang bukan orang sembarang. Itu adalah orang-orang yang sudah dikategorikan sebagai orang adil. Kemudian cara yang kedua adalah jikalah nanti hilal itu tidak terlihat, fa'in gumma dalam hadis, jadi tertutup awan sampai tidak terlihat, maka digunakanlah cara hisab, yakni bistikmali sya'bana salatina yauman, dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban genap
30 hari. Nah, demikianlah kita bicarakan tentang 2 rukun puasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Bapak Imam. Baik, Bapak Ibu, bagaimana pembahasan tadi bisa menambah ilmu kita. Kalau belum paham, ada yang belum mengerti, kami persilahkan untuk bertanya ulang. Ada yang belum diingat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan puasa, kami persilahkan. Adakah pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau gitu kita langsung saja insya Allah. Karena ini kita berlanjut, insya Allah fikih puasa ini akan terus dilanjutkan sampai kita masuk bulan Ramadan insya Allah. Sehingga persiapan kita ilmu tentang puasa ini menjadi matang dan menjadi puasa Ramadan kita di tahun ini insya Allah semakin berkualitas insya Allah. Demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu, Jumat berkah. Semoga Allah berkahi juga rezekinya, Allah panjangkan umurnya yang terlibat dalam Jumat berkah. Semoga kita yang hidup pada subuh kali ini Allah berkahi. Dan insyaallah kami membawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia juga kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.